kelompok 3 akan menampilkan sebuah video wawancara tentang Merdeka Belajar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan masing-masing anggota, yakni saya Dela Ayu Regina Salsabila, NIM 187, saya Fadila Catherine Agustina Katriana Putri, NIM 164, saya Devi Raimi Salsabila, NIM 160, saya Yunia Nur Afia, NIM 172, saya Seli Anastasia Yusuf, NIM 185, saya Diramat Agustianto, NIM 154, saya Daniya Sariwardana, NIM 192. Selamat menyaksikan. Menurut pendapat saya terkait dengan kemerdekaan belajar adalah kebijakan pemerintah yang harus direalisasikan di dalam proses belajar mengajar, di mana guru dan siswa harus saling berkolaborasi, baik di dalam menentukan tujuan pembelajaran, di mana di luar sana siswa itu tidak hanya tergantung pada nilai akademik, namun bagaimana dia bisa berkarya dan berkolaborasi dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan strategi yang harus diterapkan dalam proses belajar mengajar di kelas, seorang guru harus bisa berinovasi dan berkarya bagaimana proses pembelajaran itu menarik. Sedangkan seorang siswa tidak hanya sekedar mendengarkan saja, namun bagaimana ia bertransformasi terhadap kehidupan sehari-hari, di mana siswa itu dapat mengalami sekaligus menemukan secara pengalaman yang diperoleh. Merdeka Belajar ini tentu banyak kelebihannya, di mana seorang guru bisa mengembangkan potensi kreativitas guru dalam proses belajar mengajar secara bebas. Yang penting tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan bagi siswa dapat memperoleh pengalaman belajarlah secara langsung tanpa harus digurui. Untuk kelemahannya tentu dibutuhkan satu refleksi tentang bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini selama kegiatan pembelajaran. Bagi siswa pun juga sedikit mengalami kendala karena proses ini lama-kelamaan dibutuhkan kemandirian bagi siswa, sehingga nantinya siswa bisa belajar mandiri terkait kemerdekaan belajar dalam memperoleh transformasi pengalaman belajar. Pulau Jawa, banyak orang beranggapan bahwa sebagai pusat pendidikan karena memang dukungan infrastruktur dan tenaga kependidikan Pulau Jawa sangat mendukung. Sedangkan di luar Pulau Jawa penyebarannya kurang merata, sehingga banyak warga non Jawa atau di luar Pulau Jawa ini banyak yang belajar berbondong-bondong ke Pulau Jawa. Dengan kebijakan baru tentang Merdeka Belajar ini, tentu pelaksanaan UASBN di sekolah hanya dilaksanakan pada tahun ini 2020. Untuk tahun 2021 dan seterusnya, kegiatan UASBN diganti dengan kegiatan ujian potensi akademik di sekolah melalui kegiatan portofolio, tugas proyek, survei karakter, maupun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung terkait dengan proses belajar mengajar. Kesimpulannya, dari kegiatan proses belajar merdeka belajar ini, tentu di lapangan realisasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kendala itu pasti ada. Tidak semua guru memahami kebijakan ini. Namun demikian, karena ini sebuah kebijakan,
perlahan tapi pasti akan kita laksanakan. Dengan adanya kemerdekaan belajar ini, yang penting bagi kami guru-guru itu memberikan pengalaman yang nyata kepada anak didik kami secara bermakna, sehingga proses belajar mengajar yang merdeka ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.